Oke deh, kalau gitu ini nurse lihat kayaknya ada sesuatu yang memang harus dinaikkan. Misalnya ada harga dirinya dari media. Nah kita ngobrol-ngobrol ya, kurang lebih 30 menit. Nanti kita ngobrol, kita diskusi apa saja yang bisa dilakukan oleh media supaya menjadi pede lagi ya. Tempatnya di sini udah nyaman belum? Nyaman. Oke. Kalau gitu kita mulai ya untuk diskusinya. Jadi begini Mbak Widya, tadi sedikit yang nurse dapatkan dari cerita Mbak Widya dan Mbak Widya ngerasa malu dan tidak berguna. Ya, itu adalah salah satu tanda dari harga diri rendah namanya. Ya kalau orang biasa bilang ini minder, kalau orang-orang bilang ini minder. Ini kalau orang kesehatan banyak diri yang rendah, sama aja sebenarnya ya. Jadi harga diri rendah itu adalah suatu perasaan yang negatif terhadap diri sendiri. Jadi seseorang biasanya akan terus merasa tidak berguna, merasa gagal, merasa malu. Itu ciri-cirinya. Nah, kalau udah seperti ini nih, nggak dibantu, ini nanti bahayanya nanti orang ini ataupun Mbak Widya nanti malah sama sekali nggak bisa dan nggak pengen ketemu. Makanya kita diskusi ya. Nah, cara yang bisa kita lakukan nih Mbak Widya supaya Mbak Widya ini kembali pede lagi, kembali semangat lagi ya. Selain tadi memotivasi diri yang sudah dilakukan oleh Mbak Widya, nanti kita coba kembangkan bakat dan minat yang Mbak Widya miliki ya, supaya Mbak Widya itu bisa naik lagi nih, bisa maju lagi, bisa lebih bisa lebih produktif ya. Mungkin salah satu cita-citanya Mbak Widya adalah PNS tadi ya, tapi itu masih bisa diulang ya tahun depan mungkin atau kesempatan berikutnya. Sambil menunggu itu kita coba nanti latih apa yang Mbak Widya suka, yaitu hobi ataupun bakat minat Mbak Widya. Begitu Mbak, gimana? Oke, nah sekarang kita diskusi dulu nih ya. Mau Mbak Widya atau saya yang tuliskan? Saya punya kertas. Mbak Widya aja yang tulis ya. Oke, gitu. Sekarang coba Mbak Widya ingat-ingat kira-kira hobinya Mbak Widya apa? Nyanyi. Oke, tulis coba. Tulis. Nyanyi hobinya. Coba nyanyi. Nyanyi, oke. Selain itu ngedance. Oh, ngedance, oke. Dancing. Ya, biasa. Ini hebat nih Mbak Widya. Selain itu tidur. Olahraga. Oh, ya apa biasanya? Biasanya badminton. Oh, badminton. Baik. Badminton ya. Wow, berarti kan nih. Ayo, apalagi kira-kira yang disukai sama Mbak Widya? Jajan. Jajan. Baiklah, jajan nggak apa-apa. Bercocok tanam, bunga, atau kerajinan Apalagi gue. menjahit, menyulam gitu ada nggak? Menjahit, oke. Mungkin suka membuat pola gitu. Ya, oh enggak. Buat pola bisa ya. Oke lah ya. Oke, ceritanya udah 10 ya. Udah 10. Wah, luar biasa Mbak Widya. Banyak banget ternyata nih hal-hal positif yang Mbak Widya miliki. Ya, coba dari sini, dari 10 ini kira-kira saat ini bisa kita kembangkan yang mana nih? Kita bisa latih yang mana nih? Menjahit. Menjahit, oke, boleh. Terus selain itu? Bernyanyi, good. Terus? Olahraga sebentar ya. Oke, good. 3 dulu ya. 3 dulu ini kita latih. Ya, coba dilingkarin ya, dilingkarin. Ya, yang 3 dari menjahit, badminton sama menyanyi. Nah, oke, mana dulu nih sekarang? Nyanyi dulu gimana? Ya nyanyi, ayo nyanyi. Kebetulan nanti ada terapi musik nih jam 11. Nah, kita bisa atau besok ada lomba karaoke tanggal 20. Kita bisa latihan dari sekarang nih buat Mbak Widya ikut lomba ya. Oke. Sukanya lagu apa? Blackpink. Ih, bagus loh ya Blackpink itu. Saya nggak suka. Apa kita berdua gitu ya? Blackpink itu mana
Kayaknya bagus ya. Coba nyanyi. Nah, bagus banget itu loh nyanyinya, luar biasa. Ini memang bakat nyanyi. Nah, biasanya nyanyinya selama ini di mana aja? Di rumah. Di lampu merah. Enggak pernah. Pernah ikut les nyanyi? Enggak juga. Nah, gimana? Tadi udah bagus nih ya. Kita latihan. Kalau misalkan kita bisa menyanyi, dalam artian mungkin kita tahu ya basic menyanyi itu seperti apa, notasi dan lain-lain, bisa kita ajarkan. Nah, atau kita diskusikan. Misalnya atau saya itu suka memasak, kebetulan dia juga suka memasak, bisa sharing gitu ya. Atau misalkan, wah saya nggak bisa kok nyanyi, suara saya males, menjahit apa lagi gitu ya. Saya sobek aja, saya buang nggak ditondomi gitu apa ya. Yang tempel gitu ya. Itu gimana? Nah, kalau misalkan ada hal-hal yang tadi menjahit gitu ya, jadi kita nggak bisa misalnya, apa yang bisa kita berikan ke mereka? Betul nggak, Bil? Video misalkan ini kurang berulang, ini lo lagi ngetrend tuh sekarang modelnya baju begini gitu, itu kita bisa diskusikan, atau kita belikan buku atau kita anjurkan. Kalau misalnya kita buku, kalau saya beli buku mana misalnya anjurkan, sekarang kan banyak ya, kalau misalnya dia pakai handphone jadi ya sudah, itu aja ajarkan yang di YouTube apa gitu ya. Oke. Termasuk menyanyi kalau memang dia ini kan ceritanya HDR-nya situasional ya, yang masih bisa orientasi. Kalau pasiennya HDR sudah kronis ya, yang dia bisa cuma duduk diam gitu ya, ya kita ajarkan hal yang simple tapi sesuai dengan kemampuannya mereka ya. Tuh, jadi misalnya apa? Yang hal simple misalkan nyapu, ngepel, bersihkan tempat tidur ya, dan simple itu dulu, itu sudah selesai, nanti naik ke yang lebih berat gitu loh ya. Ujung-ujungnya adalah nanti kita bantu mereka untuk bisa produktif, menghasilkan duit maksudnya ya, jualan apa gitu ya, tapi bertahap pastinya ya, tergantung pasien kita dan tergantung situasi kita ada di mana, di rumah sakit jiwa, rumah sakit umum ya, HDR-nya situasional atau HDR-nya kronis ya, nanti akan kalian temukan perbedaannya ya. Oke, nyanyinya tadi bagus ya Kak ya. Nah, kalau gitu nanti kan jam 11 kebetulan ada terapi nyanyi. Kita ikut ya ke sana ya. Oke, jam 11 kita ketemu lagi. Ya, gimana Mbak? Setelah kita tadi ngobrol, setelah kita diskusi tentang bakat, ya, minat dan juga hobi dari Mbak Widya. Bisa main enggak Ya, bisa curhat ya. Enggak ya. Jangan dia mau pakai tuh kelasnya. Tuh dating nggak sih? Kebiasaan aja. Biasanya mereka juga kelasnya dipakai-pakai aja. Mbak Widya, Ceritakan lagi. Tadi kira-kira kemampuan atau kelebihannya Mbak Widya apa aja? Nyanyi, dancing, menjahit, badminton, jajan. Luar biasa, hebat Mbak Widya. Ini tuh hebat loh sebenarnya. Jajan pun, hobi jajan kita bisa dibikin sesuatu. Nanti kita baca besok itu ya. Nah, oke Mbak Widya. Setelah ini silakan Mbak Widya lakukan lagi ya. Kemudian jam 11 ada nih. Nanti ke sana ya. Ketemu di sana ya. Oke. Iya. Ini RTL-nya ya teman-teman ya. Nyanyi. Oke, kontrak pertemuan berikutnya. Terus untuk besok kita mau apa nih? Latihan apa nih? Kemudian sekali. Ngedance boleh. Kita ngedance ya. Nanti Mbak Widya ajarin saya ya ngedance ya. Dan kita nanti lihat video-videonya kalau ada yang mungkin bisa ditiru gerakannya ya Mbak ya. Oke deh Nggak Mbak sopan. Widya. Kalau begitu sampai ketemu nanti di ruang terapi nyanyi, dan besok kita ketemu lagi insya Allah ya untuk latihan dancing. Oke, sampai ketemu ya Mbak ya. Saya pamit dulu. Kalau ada apa-apa saya ada di Dinner Station. Oke.